Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat bagi kita semua. Untuk kali ini, saya akan coba berbagi pengetahuan bagaimana caranya kita mengkomunikasikan HMI Kinco menggunakan Modbus RTU Sleeve. Nantinya kita coba pembacaan HMI Kinco menggunakan aplikasi Modbus Pool. Ya. Baiklah, di sini kita lihat saya menggunakan HMI Kinco dengan tipe MT4414T, yang mana HMI Kinco tipe ini atau seri ini hanya mempunyai dua pot serial, yaitu yang pertama adalah serial RS232 di COM2, kemudian RS485 atau 422 di COM0. Jadi kita nanti bisa memilih RS485 2 wire atau RS422 4 wire. Ya. Kali ini yang RS232 atau COM2 ini saya komunikasikan dengan PLC FX3U versi China atau Lolete ya. Kebetulan di sini saya pakai Lolete karena data serialnya adalah RS232. Nanti masuk ke Kinco berarti masuk ke COM2. Ya. Kita lihat di sini untuk instalasi pinnya ya. Jadi ini eh, serial port yang ada di HMI Kinco untuk COM0 ya. COM0 ini. COM0 ini saya pakai sebagai komunikasi nanti Modbus RTU Sleeve. Difungsikan sebagai Modbus RTU Sleeve. Nanti kita coba baca pakai Modbus Pool ya. Pin yang dipakai, pin out yang dipakai adalah 1 dan 6. Karena dua wiring ya. Dua kabel saya pakai 1 dan 6 di pin out-nya. Kemudian untuk RS232-nya nanti saya komunikasikan dengan PLC FX3U Cina atau Lolete ya. Jadi pin out-nya adalah 5, 7, dan 8 sebagai COM2. COM2. Baik, ini adalah PLC FX3U Lolete, Kinco-nya. Kemudian kita butuh ini ya, butuh serial komunikasi. Ini saya pakai USB itu RS485 ya. Guna nanti untuk membaca Modbus RTU Sleeve, nanti kita pakai Modbus Pool ya. Dan di sini ada versi analog. Jadi nanti ini saya sudah bikin program sederhana pakai GXWorks ya. Ya, nanti di sini D10 nanti yang akan kita baca atau kita ambil datanya ya melalui Modbus Pool. Kemudian di sini ada tombol start stop ya. Tombol start stop. Ini tombol start sama tombol stop. Kemudian ini analognya tadi yang nanti masuk ke channel 3 dari Lolete ya. Analog nanti. Kemudian ada M10 sama M11, ini adalah manipulasi tombol di HMI nanti ya. Kita lihat nanti di HMI-nya ini adalah tombol manipulasi. Kemudian outputan adalah Y3, kemudian Y0 sama Y1. Nanti ada timer on delay-nya. Ya, di sini kita buka aplikasi dari HMIware dari Kinco. Nah, ini aplikasi dari HMI Kinco. Ya, saya sudah bikin. Di yang pertama adalah biasa kita bikin start, new project, masukkan, kemudian kita milih HMI-nya di sini. Kebetulan HMI-nya adalah tipe MT4414T. Ya, ada hanya dua serial, tidak ada untuk RJ45 atau Ethernet. Kita hanya pakai serial di sini ya.
Jadi COM2 tadi saya komunikasikan dengan Mitsubishi FX3U. Kita bisa milih dari sini ya. Ini jenis PLC-nya, kita pilih, kita tarik gitu aja ya. Kita tarik arus ini sama seperti mungkin kalau kita sudah familiar dengan MB series punya Omron ya, sama ya. Jadi kita tinggal tarik gitu. Kemudian yang kedua untuk COM 0-nya adalah sebagai 485 sebagai Modbus Sleeve ya. Ini Modbus RTU Sleeve. Kita bisa nyari di sini di PLC. Kita tarik Modbus. Nah, di sini ada Mitsubishi ya, banyak. Nah, ini ada Modbus. Ada Modbus TCP Slave ya, kalau kita pakai Ethernet. Kebetulan kita nggak pakai Ethernet, kita 485 berarti pakai Modbus RTU Slave. Ini ya, kita angkat sini. Kemudian kita setting di HMI-nya. Ya, untuk COM0 sebagai Modbus RTU Slave. Ya, jadi saya pakai RS485 2 wiring. Ya, kemudian baud rate-nya 9600, 8, even 1, device number-nya 1. Ini artinya. Jadi kita membacaannya harus sama. Kemudian COM2-nya kita komunikasikan dengan FX3 ULLT, jadi RS232. Baud rate-nya 38400, stop bit-nya, data bit-nya 7, parity-nya even, stop bit-nya 1. Ya, oke ya. Baru kita masuk bikin desainnya. Kemudian di sini tadi yang kita baca adalah ini adalah Y3 ya. Seperti ini tadi ya. Ini adalah yang dibaca outputnya adalah Y3, Y0, Y1. Y3, Y0, Y1. Ini Y3. Kemudian ini adalah Y0 dan ini adalah Y1. Ya. Kemudian ini ada timer. Timer tadi ya. Jadi timer ini on delay-nya adalah T0 sama T1. Untuk data watt-nya D100 sama D102. D100 sama D102. Kemudian ini manipulasi untuk tombolnya on off di M10 sama M11 ya kalau nggak salah. M10 sama M11. Ini M10 sama M11. Ya, sama seperti ini. Ini adalah nah ini M10 dan M11. Untuk X0, X1 sebagai inputan tadi di tombol di bus button start stop. Oke. Nanti kita ini untuk pembacaan dari HMI Kinco dengan komunikasi dengan FX3U ya, yang sebelah sini ya, yang saya pakai bingkai kotak ini. Ini adalah pembacaan analog inputnya. Ya. Kemudian akan saya baca karena saya pakai Modbus RTU. Modbus RTU berarti dia hanya bisa pembacaan di ini local address string corresponding. Jadi di LB ini untuk coil ya. Kemudian untuk LB ini adalah data register data. Ya. Pakai LB sama LB saja ya. Oke. Kita lanjut. Jadi nanti data yang ada di Y0 ini akan kita pindah ke LB. Nah, ini LB30 ya. Kemudian ini LB31. Kemudian LB32. Jadi Y3 akan dipindah ke LB30, Y0 ke LB31, Y1 ke LB32. Ya. Untuk input setting untuk timer bisa melalui HMI ya. Di sini ya karena di D100 tadi ya, D100 sama D102. D100 sama D102 ya. Pakai numeric number input ya. Kalau di HMI Kinco pakai number input. Ini rate-nya ya. D100, ini rate-nya D100 ya. Sama nanti akan kita
pindahkan di sini ya. Di sini saya pakai LW ya kan. Number inputnya pakai LW dengan address 106, kemudian ini 10108 ya. Untuk manipulasi tombol juga sama ya. Ini dari M10 sama M11. Nanti karena kita pakai pembacaan modbus RTU-nya tidak langsung bisa menuju ke alamat ini, ke M10 atau M11. Beda kalau kita pakai Ethernet ya. Mungkin di HMI yang lain ya, mungkin Wintec ya. Kalau pakai Ethernet kita langsung menuju, bisa mapping alamat, mapping address. Tapi kalau di HMI Kinco ini kebetulan pakai hanya serial, jadi kita tetap pakai address lokalnya. Di ini sama ya, dan ini akan kita pindahkan di sini nanti datanya. Kemudian analog input juga sama, kita pindahkan di LW 104 ya. Ya, ini LW 106, 108, 104. Kemudian di sini ada nanti untuk pemindahan ini, pemindahan data ini ya, baik coil maupun data word itu kita menggunakan aplikasi makro dari HMI ya. Contoh ini saya bikin makro lokal, variabelnya lokal nanti ya, di sini saya jelaskan nanti di sini ya. Nah, setelah kita bikin seperti ini, baru kita bikin makronya di sini. Nah, ini saya sudah bikin makro, ada 3 makro. Saya menggunakan ada tiga makro di sini ya. Bagaimana cara kita membuat makro? Jadi dari option ini tinggal klik makro code ini ya, kita pilih. Nah, ini kita kasih nama makro apa terserah ya. Di sini misal saya bikin kinconi 1, kinconi 2 misal nih. Ya. Oke, kita buka makronya dulu untuk yang kinconi saja. Nah, kinconi saja ini eh, karena dia mainnya lokal ya, lokal. Semisal ini lokal, dari datanya lokal LW sama LB tadi kan ya. Kita nggak perlu membuat variabel parameter variabel nggak perlu ya. Jadi kita langsung ya, semisal ini read lokal LW 100, 2 data, jadi 100 sama 101 ya. Kemudian dijumlahkan nanti ya, dari buffer 0 dengan buffer 1, jadi 100 plus 101 dijumlahkan akan menghasilkan di buffer 0-nya 102. Ini read lokalnya adalah setelah pembacaan read ini baru read, hasilnya akan dibaca di LW 102. Datanya cuma satu, hanya 102 ya. Jadi ini ya, ini LW 100, LW 101, hasilnya adalah LW 102 ya, 102. Nah, seperti ini kita coba. Nah, ini 0, 0 sama dengan 0. Semisal ini saya isi dengan 7. Saya enter, 7 tambah 0 sama dengan 7. Semisal ini 5. 7 tambah 5 sama dengan 12. Tuh. Itu contoh belajar untuk makro lokal saja ya. Jadi nanti ini kita juga akan pindahkan ini. Kita bikin pindah di sini. Oke. Kemudian kita buka makro yang kedua. Makro yang kedua ini, nah ini kita bikin pembacaan analog. Nah, contoh analog adalah, nah ini analog ini ya. Dari D10, ya D10 ini punya ini pembacaan analog ini D10 ya. D10 akan saya pindah ke
LW104. LW104. Nah, kita buka. Ya, ini untuk makronya. Jadi kita bikin parameter variabelnya dulu. Jadi data tipenya sign sort, ya macam-macam ya. Ini bikinnya caranya mudah. Kita tinggal klik kanan add variabel gitu ya. Variabel, kita namakan variabelnya apa. Kemudian data tipenya kita pilih. Ya, di sini ada bit, sign in, unsigned, sign integer, unsigned integer, float. Ya, kemudian address tipenya yang mana. Nanti kalau tadi yang D ini adalah kita pakai data word, berarti D, tinggal addressnya berapa di sini. Ya, ya. Jadi ini saya pakai parameter analog in. Analog in-nya itu berarti adalah D10 dari PLC. Ya. Kemudian akan saya pindah di baca. Nah, ini saya pakai variabel nama baca. Parameternya name baca ya. Jadi baca LW104. Jadi pada jika analog in sama dengan analog in, misal ini analog in-nya isinya 400, berarti analog in-nya akan 400. Maka baca, parameter baca atau LW104 ini akan nilainya sama 400. Tuh. Ya, sama ini seperti timer pun juga sama. Timer 1 ya tadi kan timernya di D100 sama D102, saya pindah di 106 sama 108. Ya, modenya read write. Itu ya. Kemudian ada lagi ini yang makro yang ketiga, kincone 2 ya di sini sebagai status coil. Ya, jadi coil ya. Jadi coil tadi ini start stop sama output lampu. Ya, nanti bisa dibaca. Kita pakai makronya sama ya. Jadi kita bikin variabel di sini. Oh, ya Y3 akan dibaca ke Y berapa tadi? Ini ya. 30, status 1, 31, 32, out 1, out 2 ini dari 0 Y1. Kemudian start stopnya ya. Start stopnya M10 sama M11. Nanti manipulasi di modbus poolnya kita pakai 33 sama 34. Ya. Setelah bikin kita selesai baru kita compile ya. Kita compile di sini. Nah, setelah kita compile baru kita download ke HMI. Kita download ke HMI ya dengan komunikasinya pakai USB ya. Kita download. Nah, lihat tuh. Harusnya download. Oke. Selesai. Nah, muncul. Oke. Baru kita coba. Semisal kita tombol start stop pakai nah, timernya masih 0 ya. Timernya masih 0. Kita coba setting melalui modbus. Kita coba baca pakai modbus ya. Kita baca pakai modbus. Kita konekkan ya. Serial port. Modbusnya pakai ini kebetulan saya USB serial port Moxa COM8. Untuk baud rate-nya 9600. Data bitnya 8, paritenya even, stop bitnya 1. Nah, oke. Dan new di sini ya.
Oke, kita coba baca ini ya, LW100 sama LW101, LW102. Eh, kemudian ini LW06, 08 ya. Berarti kita pakai read, kita pilih read holding register ya. Addressnya dari 100 ya. 100, jumlahnya 10 saja. Oke. Nah, ini muncul 7 ya. Di LW 100-nya 7, LW 101-nya 5, LW 102-nya 12, kemudian ini LW 104 ya. 104-nya 949. Kita coba kita putar untuk analog input. Ya, analog input kita baca ya. Oke, ya. Kita coba setting timer. Ini 106 sama 108 ya tadi ya. 106 kita coba semisal 2 detik ya. Berarti 20 mili. Nilainya 20 berarti 2 detik. Ya. Kemudian satunya ini juga sama 20. Saya kirim 20. Oke. Ya. Sekarang saya bikin baru lagi untuk pembacaan coil ya. Pembacaan coil di sini berarti saya pakai function 2 read discrete input dari 30 tadi ya, 30. Nah, 30 ya. Jadi sorry, baca ini. Ini 30, LB31, LB32, kemudian LB33 dan ini LB34 ya. LB30, 31, 32, 33, 34 ya. Kita coba dari tombol start stop. Dari tombol start stop. Bentar. Nah, tombol start stop. Kita start di sini. Nah, nilai 1, 1, 1. Ya. Kita tombol stop. Oke. Kemudian kita coba tombol dari HMI ya. 1, 1. Ya. Kita stop. Oke. Kemudian kita coba dari Modbus Pool ya. Tadi di 33 sama 34. 33 untuk start. Nah, misal ini Y0 ini ya. Out dari Y0. Ini out Y0 sih, sorry. Yang ini Y3. Y3. Yang ini out Y1. Nah, ini semisal start, ini stop. Ini timer 0. Timer 0 ya. Ini timer 1. Nah, ini analog. Bacaan analog ya. Nah, ini variabel lokal ya. Variabel lokal 7, 5, 12. Misal 7 ini saya ganti 15. Misal saya send, berarti jumlahnya 15 tambah 5 sama dengan 20. Ya. Begitu juga ini saya ganti 30 semisal. Berarti 15 tambah 30 sama dengan 45. Oke, kita coba start dari sini. Kita start. Oke, 1, 1, 1. Nah, kita off-kan lagi di sini ya. Misalnya
sorry, off, ya. Kemudian tombol stop, ya, satu satu, ya, nyala. Ini kelihatan nyala, ya. Kita tombol stop di sini, ya. Stop, semuanya mati ya. Kita kembalikan lagi ke posisi nol. Oke, itu juga sama ya, di sini kita tombol di sini, ya, ya. Oke, kita stop. Ya. Untuk analognya kita goyang-goyang, ya. Nah, tambahan ya. Jadi makro, untuk menjalankan makro, untuk menjalankan makro kita buka manual di sini, makro mana makro. Nah, makro. Nah, ini cara-caranya bikin makro. Nah, ini untuk exit makro. Exit makro ada 6 cara ya. Jadi trigger when the HMI system start. Jadi pada saat HMI itu nyala, dia langsung menjalankan fungsi makronya. Kemudian ada trigger by function code, function case, misal tombol, kita pakai tombol-tombol apa gitu. Ini. Kemudian ada trigger by timer. Ya, kemudian trigger by PLC control, misal PLC control tadi start dari PLC control on, berarti dia ada event atau navigation. Ini ya ada 6 cara. Kebetulan saya pakai cara yang ketiga. Saya pakai trigger by timer. Ya, trigger by timer di sini ya. Nah, kenapa? Karena saya bikinnya lebih dari satu makro, ya. Nah, bikinnya lebih dari satu makro. Ya, jadi kita bikin timer di sini dari function path ya. Dari function path ini, nah, klik timer ini, kita tarik sini. Nah, misal ini contoh timer 0, yang T0 ya, ini tim 0 ini saya triggernya modenya all time, execution cyclingnya 1 kali 100 millisecond. Kemudian timer functionnya, nah ini tinggal kita milih exit makronya mau kemana, kinconi, kinconi 1 atau kinconi 2, nah gitu. Karena saya pakai ada tiga makro, berarti saya bikin 3 timer di sini ya, 3 timer, timer 0, timer 1, timer 2. Jadi timer 0-nya untuk ini, untuk ngerjakan makro ini, kemudian timer satunya untuk ini, kemudian timer. Nah, kalau kita pakai cara yang pertama, nah ini hanya satu pilihan, berarti kita hanya bikin satu makro saja ya. Caranya adalah dari ini makro ya, di awal ini kita klik di sini, klik 2 kali, kita masuk HMI atribut ya, masuk ke HMI extend attribute. Nah, di sini ya ini ada use initial macro. Nah, misal ini kata centang, kita tinggal milih mau makro mana yang akan kita jalankan. Kinconi 1 atau kinconi 2, seperti itu. Karena saya bikin 3 ya, kebetulan saya bikin 3, bisa aja kita bikin 1 ya, tapi ya terlalu banyak waktu aku. Saya nyobanya 3 ya, jadi saya bikin 3. Akhirnya saya coba pakai cara yang ketiga, trigger by timer. Tuh, ini ya. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.